Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Subekti. Nomor peserta 46013. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Negeri Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini saya akan mengenalkan aplikasi VN Master. Bagaimana cara mendownloadnya, bagaimana cara menginstalnya, dan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi VN Master ini. Oke, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi VN Master. Aplikasi VN Master ini merupakan aplikasi perangkat lunak sumber terbuka atau open source gratis untuk memantau dan mengelola komputer di laboratorium atau kelas digital. Kemudian memungkinkan untuk guru melihat layar siswa, mengontrol komputer jarak jauh secara remote control, menampilkan layar guru atau layar demo, kemudian mengirim pesan teks, mendistribusikan file, serta mengunci atau menyalakan atau mematikan komputer siswa sehingga meningkatkan interaksi dan efektivitas pembelajaran. Oke, syarat aplikasi ini, cara kerjanya umum. Yang pertama, membutuhkan instalasi komputer master, komponen master, instalasi komponen master pada komputer guru atau pendidik, kemudian pada komputer servisnya juga, jadi diinstal pada dua komputer. Di sini saya menggunakan dua komputer untuk memberitahukan tutorialnya seperti apa. Baik, yang pertama-tama saya sediakan dua komputer terlebih dahulu, kemudian saya cek spesifikasi kedua komputer tersebut. Yang di sini komputer yang saya gunakan yaitu komputer master, di mana saya akan mengecek spesifikasi komputer master yang saya gunakan. Pertama-tama, teman-teman membuka aplikasi File Explorer, kemudian menuju ke disk PC, klik kanan pada disk PC, kemudian buka Properties untuk melihat spesifikasi komputer yang teman-teman gunakan. Nah, di sini sudah terbaca device name atau nama komputernya, yaitu sudah tertera di sini. Kemudian sistem operasi yang komputer ini gunakan yaitu 64 bit. Sama teman-teman, pada komputer klien juga teman-teman aplikasikan cara yang sama untuk melihat spesifikasi komputer yang teman-teman gunakan. Oke, baik. Untuk mendownloadnya, link download sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Kemudian teman-teman buka link downloadnya. Terus di link download tersebut ada aplikasi dari Windows yang kita gunakan, yaitu misalnya sistem operasi yang teman-teman gunakan pada komputer teman-teman 64 bit, teman-teman download yang 64 bit. Kemudian apabila sistem operasi Windows yang teman-teman gunakan pada laptop kliennya itu 32 bit, teman-teman download yang 32 bit atau kebalikannya. Kalau misalnya 64 bit, teman-teman download yang 64 bit. Nah, berhubung saya sudah mendownload, saya langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini aplikasinya sudah saya download, kemudian teman-teman langsung saja menginstal aplikasinya. Kita tunggu proses penginstalan sudah dilakukan. Nah, di sini tinggal next, I agree, next. Nah, di sini teman-teman perbedaannya antara kita menginstal aplikasi di komputer master dengan komputer klien. Pada komputer masternya teman-teman harus mencentang semuanya, kemudian langsung lanjut menginstal. Tapi kalau pada komputer klien teman-teman hilangkan centang pada VN masternya, jadi hanya satu yang tercentang di sini. Kemudian baru teman-teman lanjut menginstal. Gitu ya teman-teman. Jadi diperhatikan di bagian di sini. Nah, karena berhubung saya menginstalnya di komputer master, saya langsung saja lanjut proses penginstalannya. Next. Kita tunggu sejenak. Oke. Baik teman-teman, sudah terinstall, kita langsung finish. Nah, nanti akan terbuka jendela baru, yaitu konfigurasi aplikasi VN ini. Nah, di sini teman-teman. Oke. Pada bagian generalnya, teman-teman langsung ke methodnya. Method di sini biasanya dia logon authentication. Nah, teman-teman pilih yang key file authentication. Itu teman-teman ya. Kemudian apabila di bagian general sudah selesai seperti ini, cuma diganti di bagian metodenya saja atau authentication-nya saja. Kemudian teman-teman langsung masuk ke authentication case. Nah, di bagian sini teman-teman langsung
membuat key yang teman-teman akan gunakan. Misalnya saya akan gunakan nama saya sendiri, Debbie. Oke. Nah, sudah muncul teman-teman. Di sini ada dua teman-teman. Di sini ada yang tipenya privat dan ada tipenya publik. Nah, di tipe publik ini teman-teman langsung ekspor saja. Ekspor saja. Apabila teman-teman punya flash disk, langsung saja simpan ke flash disknya. Gunanya apa teman-teman? Gunanya nanti untuk aplikasi kliennya. Jadi aplikasi kliennya nanti membutuhkan public key-nya ini. Jadi akan kita install ke aplikasi Vion-nya di komputer kliennya. Lalu saya taruh di sini teman-teman, langsung di save saja. Oke, successful. Nah, kemudian teman-teman langsung ke aplikasi location komputernya. Nah, di sini saya sudah buat aplikasi location komputernya, LabDB, atau kita buat ulang saja dulu. Kita hapus. Kita tambah teman-teman. Nah, kita tambah new location, misalnya lab underscore db. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan juga teman-teman di bagian komputernya teman-teman. Nama komputernya tadi. Nama komputernya ini yaitu nama komputer kliennya ya teman-teman, bukan komputer masternya. Nah, berhubung saya sudah menyimpan nama komputer yang klien yang saya gunakan, langsung saya copy pastekan di sini saja teman-teman. Ingat teman-teman, namanya harus sesuai dengan nama yang ada di spesifikasi laptop teman-teman yang di kliennya ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu kita kopikan teman-teman ke sebelahnya, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian klik apply. Yes. Oke teman-teman, sampai di sini tahapannya sudah selesai untuk penginstalan di aplikasi Vion Master pada komputer masternya. Kemudian kita lanjut saja teman-teman. Kita lanjut menginstal pada aplikasi komputer kliennya. Nah, berhubung saya sudah menginstal teman-teman, kita langsung saja cek bagaimana aplikasi ini akan berfungsi. Kita langsung buka di menu search, kita cari Vion. Nah, Vion Master nih teman-teman, langsung kita open saja aplikasinya. Nah, di sini sudah muncul teman-teman di bagian monitornya ini. Di situ ada keterangan location atau komputer LabDB. Nah, kita centang saja teman-teman. Nah, di sini langsung muncul teman-teman. Sini desktop 2 CR. Nah, ini komputer kliennya. Langsung saja teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ada timbul tanda seperti ini, berarti teman-teman belum menginstal. Nah, contohnya saya misal timbul tanda kunci seperti ini, berarti teman-teman belum menginstal pada bagian key security-nya tadi. Jadi saya transfer dulu datanya teman-teman, data yang ini teman-teman. Nah, data ini ke komputer kliennya teman-teman. Oke, tunggu sebentar, kita cek dulu flash disknya. Oke, baik teman-teman, saya sudah selesai teman-teman. Nah, ini teman-teman, bisa dilihat teman-teman, sini sudah terlihat. Tadi kan masih posisinya tanda terkunci bahwa key-nya itu belum saya transfer ke komputer kliennya. Nah, di sini karena berhubung sudah saya transfer, teman-teman tinggal melihat saja menu mana yang teman-teman akan pilih. Misal saya langsung ke remote controlnya teman-teman. Nah, remote controlnya di sini saya juga bisa mengontrol. Nah, ini tampilan pada aplikasi pada Vion di komputer kliennya teman-teman. Nah,
di bagian umumnya di sini. Nah, jangan lupa teman-teman di bagian authentication-nya ini teman-teman pilih key file authentication-nya. Nah, kemudian pada kunci otoritas ini teman-teman tadi harusnya mengimpor kunci dari dari sini teman-teman, dari konfigurasi Vion pada komputer masternya teman-teman. Nah, sini. Tadi kan saya mentransfernya melalui flash disk teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya flash disk boleh langsung melalui WA saja dikirimkan. Nah, nanti tinggal dibuka saja filenya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Di bagian publiknya ya teman-teman ya. Teman-teman ekspor saja, kemudian langsung ditransferkan ke komputer kliennya. Nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat. Nah, ini teman-teman. Ini tampilan aplikasi Vion Master pada komputer klien. Nah, di sini kita bisa memonitor. Contohnya kalau seperti saya kan pilih ini tadi, pilih pilih ini teman-teman, pilih remote control teman-teman. Jadi kalau remote control ini kita bisa mengontrol dari jarak jauh teman-teman, aplikasi Vion Master yang ada pada komputer klien. Nah, kalau hanya remote view kita hanya bisa melihat saja teman-teman, melihat saja apa sih yang dilakukan oleh siswa pada komputernya. Nah, jadi kita bisa memonitornya melalui aplikasi Vion ini teman-teman. Nah, misalnya siswanya lagi mencari suatu ringkasan, mengakses Google, misalnya ringkasan aplikasi Vion Master. Oke. Nah, misalnya seperti itu teman-teman. Ini tampilannya ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau kita hanya melihat apa yang komputer klien lakukan. Jadi apa yang siswa lakukan. Jadi kalau teman-teman hanya sebatas melihat, pilih tampilannya yang hanya view saja. Kalau teman-teman mau mengontrol aksesnya, teman-teman bisa langsung ke remote controlnya. Nah, di sini di bagian ini remote control. Gitu ya teman-teman ya. Dari sini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan informasi berkaitan dengan aplikasi Vion ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman dan aplikasinya juga bermanfaat bagi laboran lab komputer atau kepala laboran lab komputer di daerah atau di sekolahnya masing-masing. Terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.